Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas Siratul Mustafa, manusia terbaik di alam semesta, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan tentang permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rintangannya. Di sini pengarang menyebutkan beberapa bab, di antaranya sikap kaum musyrikin terhadap Rasul, kemudian utusan Quraisy menghadap Abu Talib, kemudian kaum Quraisy mengultimatum Abu Talib, dan kaum Quraisy kembali menghadap Abu Talib. Kemudian terjadi banyak pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan baca sedikit perkataan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian rupa, karena beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa, dan sosok langka. Baik kawan maupun lawan semuanya sangat segan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti akan menyambutnya dengan rasa hormat dan juga pengagungan. Bahkan tidak seorang pun yang berani melakukan perbuatan beliau selain manusia-manusia kerdil dan juga picik. Terlebih, beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib, yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di manusia. Oleh karenanya, sulit sekali bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada dalam lindungannya. Lah kondisi ini tentu banyak berbuat terhadap Nabi. Hal ini memaksa mereka untuk memikirkan secara jernih jalan keluarnya tanpa harus berurusan dengan tapal larangan yang bila tersentuh akan berakibat tidak baik. Lah problem tersebut malah memberikan inspirasi bagi mereka untuk memilih jalan berunding dengan sang sesepuh terbesar Abu Talib, akan tapi tentunya dengan lebih banyak melakukan pendekatan secara hikmah, ekstra tegas, disiplin, dengan trik menantang dan ultimatum yang tersembunyi sehingga dia mau tunduk dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi gini maksudnya. Pembahasan yang sudah kita jelaskan, bahwa banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang lemah-lemah, itu mendapatkan siksaan. Karena ada sebagian para sahabat itu yang tidak punya perlindungan. Seperti contohnya Bilal ibn Rabah. Tidak ada yang melindungi dia karena dia seorang budak. Makanya mendapatkan siksaan sedemikian rupa. Khabbab ibn Arat juga sama. Abdullah ibn Mas'ud dan banyak sekali sahabat-sahabat yang mendapatkan intimidasi, penyiksaan, bahkan pembunuhan seperti keluarga Ammar, menyampaikan kebenaran. Masalahnya
orang-orang Quraisy ini mereka hendak menghentikan dakwah Nabi SAW dengan cara yang sama yang dilakukan kepada para sahabat itu tidak bisa. Artinya seperti menyiksa, kemudian mengintimidasi secara langsung itu tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW punya pelindung. Siapa dia? Dialah Abu Talib. Kenapa Abu Talib ini mampu melindungi dakwah Nabi SAW? Ya, karena Abu Talib itu adalah Sayyidul Arab. Dia pemimpin Arab dari Bani Abdi Manaf. Dan kita tahu bahwa Bani Abdi Manaf ini kabilah besar di tengah-tengah Quraisy. Sama halnya dengan kabilah Abu Jahal, Bani Mahzum juga kabilah besar. Sehingga kalau seandainya mereka berani secara terang-terangan menyakiti Nabi SAW, sama saja menggunakan perang antar kabilah. Makanya mereka tidak berani langsung secara fisik menyakiti Nabi. Dari sini kemudian mereka berpikir untuk melobi Abu Talib agar Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Itu satu-satunya jalan, karena nggak ada jalan lain gitu. Kalau mereka tetap menyentuh Rasul, akan berhadapan dengan Abu Talib dan dengan kabilahnya Bani Abdi Manaf. Dan ini kecerobohan kalau sampai kemudian terjadi peperangan, karena bagaimanapun Abu Talib itu seorang pemimpin yang didengar ucapannya. Memang Quraisy itu kan banyak kabilah-kabilah di bawahnya, tetapi kan yang paling besar itu kan Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf, atau kabilah Rasul dan kabilahnya Abu Jahal. Itulah yang selalu menjadi pemimpin Arab kala itu, dan itu selalu bergantian. Kadang-kadang pemimpin itu dari kabilah Rasul Bani Abdi Manaf, terkadang pemimpin Arab itu diambil dari Bani Mahzum. Nah, di zaman Abdul Muttalib kakeknya Nabi SAW dari Bani Abdi Manaf. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, maka terjadi penggeseran kepemimpinan di tengah-tengah Quraisy. Yang memimpin adalah Bani Mahzum, yang notabene adalah siapa? Abu Jahal sebagai penggantinya. Lah karena Abu Talib sendiri adalah putra sulung daripada Abdul Muttalib, artinya mewarisi kepemimpinan Arab. Itu yang menjadi berpikir nih Abu Jahal CS ini untuk berurusan langsung dengan Nabi SAW. Makanya mereka membuat trik dengan cara apa? Dengan cara berdialog. Bagaimana bentuk dialognya? Maka di sini mereka mengutus utusan Quraisy menghadap Abu Talib. Ibnu Ishaq berkata, sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Talib lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Talib, sungguh keponakanmu telah mencaci maki Tuhan kami, mencela Tuhan-Tuhan kami, mencela agama kami, menganggap kami ini menyimpang dan menganggap nenek moyang kami ini sesat. Karenanya engkau hanya punya dua alternatif saja. Cegah dia, jangan lagi mengolok-olok kami, atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami, tidak sependapat dengan dakwahnya." Abu Talib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik. Setelah itu mereka pun akhirnya undur diri sementara. Abu Talib kemudian menemui Nabi SAW. Akan tetapi orang-orang Quraisy tidak dapat berlama-lama sabar, manakala melihat Nabi SAW terus melakukan aktivitas dakwahnya. Bahkan hal itu semakin membuat mereka mempersoalkan dan saling memprovokasi, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap Abu Talib sekali lagi dengan cara yang jauh lebih keras lagi. Dan ini bentuk bagaimana berbagai macam daya upaya orang-orang Quraisy itu untuk menghentikan dakwah. Ya, salah satunya datang kepada Rasul memberikan alasan dan mengatakan, "Ya Abu Talib, inna ibna akhik," lihat saudaramu tu si Muhammad, anak saudaramu si Muhammad, "qad sabba alihatina," dia berani mencela Tuhan-Tuhan kami,
wasaffaha ahlamana, membodohkan bapak nenek moyang kami, wa farraqa jama'atan, memporak-porandakan jamaah dan barisan kami, bahkan mencela agama kami. Kalau tidak kau hentikan, kami yang menghentikannya. Sebenarnya Abu Talib ini datang kepada Nabi SAW menyampaikan unek-uneknya orang-orang Quraisy SAW. Ketika Abu Talib menyampaikan keinginan orang-orang Quraisy antara dua alternatif, satu menghentikan dakwah atau yang kedua berurusan dengan mereka. Tapi Nabi SAW kemudian menjawab tantangan mereka yang disampaikan kepada Abu Talib dengan ucapan yang masyhur, itu dicatat dalam kitab-kitab sejarah. Walaupun sebenarnya sebagian para ulama hadis melemahkan kata-katanya, tetapi ini sudah masyhur, di mana Nabi SAW mengatakan, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal amri. Wahai pamanku, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku ataupun mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, mereka paksa aku berhenti dari dakwah, wallahi demi Allah aku tidak mungkin meninggalkannya. Inilah jawaban Nabi SAW. Makanya kemudian Abu Talib hanya mengatakan, kalau itu yang kau mau, kul ma syi'ta waf'al ma ahbabta. Katakan sesuka hatimu, lakukan sekehendakmu, aku siap membela. Itu akhir ucapan Abu Talib. Makanya kemudian mereka kembali. Jadi tatkala kaum Quraisy melihat Nabi SAW masih terus melakukan aktivitas dakwahnya, tahulah mereka bahwa Abu Talib tidak ada keinginan menghentikan dakwah Rasul. Mereka tahu nih, rupanya Abu Talib sekongkol pula nih dengan keponakannya, gitu maksudnya. Ya. Akhirnya kemudian Marah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, ada anak muda yang paling tampan di zaman itu namanya Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian mengatakan kepada Abu Talib. Jadi mereka mengatakan terhormat dan terpandang, bagaimana kalau seandainya kita tukar dengan keponakanmu si Muhammad itu? Kita tukar sajalah. Kalau memang engkau mengharapkan dengan adanya si Muhammad itu karena dia adalah anakmu, kita tukar saja. Ambil Imarah, angkat sebagai anakmu, serahkan Muhammad kepada kami. Sampai seperti itu. Ya. Tetapi Abu Talib mengatakan, demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang sangat murah. Padaku anak kalian ini agar aku memberinya makan demi kalian, sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh. Demi Allah, tidak mungkin terjadi hal ini. Maka Al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manat berkata, demi Allah wahai Abu Talib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal-hal yang tidak kau sukai. Jadi apa sebabnya aku lihat engkau tidak mau menerima satu apapun dari tawaran mereka? Lihat jawaban Abu Talib, demi Allah, kalian bukannya berbuat adil terhadap diriku, akan tetapi kalian telah sepakat menghinakan aku dan juga berusaha sekongkol dengan kaum Quraisy. Karenanya lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan kepadaku. Lihat di sini kecintaan Abu Talib kepada Rasul. Dia nggak peduli loh. Ya. Padahal kan konsekuensinya berat, karena bagaimanapun musuh Nabi SAW itu banyak sekali. Dan mereka sadis-sadis. Mereka sudah menyiksa para sahabat, mereka sudah membunuh para sahabat kan gitu. Tapi lihat bagaimana kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW luar biasa. Di sini ada faedah, ya, bahwa kecintaan seseorang kepada Nabi SAW tidak cukup hanya sekedar terungkap lewat lisan saja. Karena kecintaan seperti itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Seperti Abu Talib itu cinta kepada Rasul itu hanya karena hubungan kekerabatan saja. Karena Rasul itu anak angkatnya.
dan anak daripada saudaranya. Berusaha untuk mengislamkan Abu Talib dengan mengatakan qul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, tapi dia juga tidak beriman sampai ruhnya keluar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati kafir, kecuali orang Syiah mengatakan Abu Talib muslim, tapi kita ahli sunnah mengatakan Abu Talib kafir. Dari sini bahwa kecintaan kepada Nabi SAW haruslah Rasul, tapi juga harus adanya ittiba, mencontoh, mengikuti agamanya. Tetapi sebaliknya, kalau orang hanya mengikuti Nabi SAW tapi tidak ada kecintaan dalam hatinya, ini pun salah. Karena nanti nasibnya seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ubay ibn Salul ini tokoh munafik. Dia Islam di hadapan Rasul, salat di belakang Rasul, berjihad bersama Rasul, sedekah kepada Nabi SAW. Tapi apakah kemudian pengikutan Abdullah ibn Ubay ibn Salul diterima? Apakah Ubay ibn Salul dimasuk surga? Tidak. Bahkan kil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena dia hanya mengikut Rasul tapi tidak menanamkan kecintaan. Kalau Abu Talib terbalik, menanamkan kecintaan tapi tidak mengikut. Tapi Abdullah ibn Ubay ibn Salul tokoh munafik ini mengikut tapi tidak menanamkan kecintaan. Makanya kecintaan yang benar adalah haruslah kecintaan itu diiringi dengan pengikutan. Begitu kaidah. Itulah yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua para sahabat yang dijamin masuk surga. Dia ikut Rasul, juga menanamkan kecintaan kepada Rasul lebih daripada kecintaan dia kepada seluruh manusia yang ia cintai. Ma'asyiral muslimat, Abu Talib. Maka mulailah kemudian mereka marah. Akhirnya mulai melakukan pelecehan terhadap Nabi. Kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan yang dulu pernah mereka tampakkan terhadap Rasul semenjak munculnya dakwah Islam di lapangan. Memang sungguh sulit mengubah sikap yang terbiasa dengan kebengisan, kesombongan untuk berlama-lama sabar. Maka dari situ mereka mulai mengulurkan tangan permusuhan sebagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, pengaburan, penggangguan dan lain sebagainya. Tentunya sudah lumrah bila yang menjadi garda Bani Hashim dan dia tidak pernah memikirkan pertimbangan apapun sebagaimana yang selalu dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy ini. Rupanya Abu Talib justru menurut prasangka mereka malah bersekongkol dengan Nabi kan. Akhirnya disasar siapa? Pamannya yang lain, Abu Lahab. Yang jelas-jelas memang Abu Nabi SAW muncul sudah tidak suka. Makanya akhirnya kemudian orang-orang Quraisy ini mempengaruhi Abu Lahab supaya semakin sengit permusuhannya dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW pertama kali diperintahkan Allah untuk mendakwai keluarganya secara terang-terangan, maka Rasul mengumpulkan semua kerabat-kerabatnya di Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka tentang hakikat dakwah tauhid. Tapi apa yang terjadi? Abu Lahab yang merupakan pamannya yang dulunya sangat mencintai Rasul, sekarang sudah sangat membenci Rasul. Abu Lahab kan dulu sangat mencintai Nabi. Bagaimana tidak cinta waktu lahirnya Rasul saja? Kemudian Rasul mau menyusu kepada budaknya Thuwaibah, langsung dimerdekakan budaknya karena air susunya mau diminum Nabi. Kemudian setelah Nabi SAW dewasa, kemudian menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak perempuan Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum, Abu Lahab masih cinta dengan Rasul. Akhirnya menawarkan dua putra anak laki-lakinya untuk dijodohkan dengan dua putri Nabi. Maka menikahlah Ruqayyah dengan Ummu Kulthum dengan dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah kan begitu. Itu saking cintanya Abu Lahab sebenarnya. Tetapi waktu itu kan Rasul belum diangkat jadi Nabi. Baru setelah kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
mulailah muncul kebencian. Lah salah satu bentuk kebenciannya Abu Lahab memaksa Utbah dan Utaibah untuk menceraikan dua putri Nabi supaya Nabi terluka hatinya. Luar biasa, ya. Berdakwah justru yang merintangi pertama kali bukan orang lain. Dan ini berat sangat, dakwah sangat berat. Kalau yang merintangi dakwah itu orang luar, kita bisa berpindah ke tempat yang lain kan gitu, yang tidak ada orang itu. Tapi kalau seandainya kita berurusan dengan keluarga, ini kan sulit, Bu. Kalau keluarganya saja kemudian menganggap dusta, macam mana orang lain? Sementara keluarga yang paling paham dirinya. Itu yang kemudian Nabi SAW berat di permulaan dakwah. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi SAW dipertemukan dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Kan di langit ketiga Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Yusuf dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa hikmah berjumpanya Rasul dengan Nabi Yusuf? Coba. Kita tahu Nabi Yusuf itu siapa yang mencelakakan dia? Saudara-saudaranya. 10 saudaranya yang mencelakakan Nabi Yusuf. Kan itu kan 12 saudara. Nabi Yusuf itu satu kandung dengan Binyamin. Sementara 10 saudaranya itu hanya satu bapak. Itulah 10 saudaranya yang mencelakakan Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Yang sebelumnya ada niat untuk membuang dan membunuhnya. Akhirnya ide yang terendah lah yang mereka pakai dengan cara apa? Jangan dibunuh, tapi letakkan saja di sumur. Kenapa Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf seolah-olah yang menyakiti dia adalah kerabat dan saudara-saudaranya, maka begitu juga Nabi akan disakiti oleh orang-orang yang tidak jauh-jauh dari dia. Yang pertama kali justru pamannya Abu Lahab dan keponakan-keponakannya, anak-anaknya Abu Lahab, walaupun kemudian belakangan anak-anaknya masuk Islam kan itu, cuma satu yang tidak masuk Islam. Nah, tapi yang jelas bahwa bagaimana kemudian Abu Lahab berperan aktif dalam menyakiti Nabi SAW sampai turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini turun ayat khusus bagaimana permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi SAW. Bahkan di sini dijelaskan. Jadi di musim haji Abu Lahab ini selalu menguntit Nabi. Jadi Nabi itu kan selalu menanti-nanti musim haji. Karena dia kan sudah ya mungkin berdakwah kepada orang-orang lokal kayaknya sulit. Ya sudahlah, nunggu musim haji saja. Kalau orang-orang yang dari jauh yang tidak kenal dia kan lebih mudah. Kemudian mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadzib. Jangan kalian benarkan orang ini. Dia itu pendusta. Nah, kalau pamannya mengatakan pendusta, macam mana orang? Itu beratnya dakwah Nabi SAW. Cukup sampai di sini? Tidak. Rupanya Abu Lahab ini juga bukan sendirian menyakiti Rasul, ada istrinya juga ikut sekongkol kan dalam menghadapi Nabi SAW. Siapa? Arwa bintu Harbi atau dikenal dengan Ummu Jamil, yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya Abu Lahab. Lihat, Allah tidak mengatakan istrinya, tapi perempuannya Abu Lahab. Saking menjijikannya ini Arwa bintu Harbi ini sampai tidak disebut istrinya Abu Lahab dalam Quran. Ya, lain kalau seandainya ketika menyebutkan wanita-wanita baik. Pokoknya siapapun wanita di dalam Al-Quran yang perangainya sangat buruk tidak disebut istri, tapi disebut wanita. Contoh, Dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah telah memberikan permisalan bagi wanita-wanita kafir. Siapa? Wanitanya Nuh dan wanitanya Lut. Allah tidak katakan istrinya Nuh dan Allah tidak katakan istrinya Lut. Padahal memang istrinya kan. Tapi sangat menjijikan kedua wanita ini. Ya. Lah sebagaimana juga dalam kalimat tanya si Abu Lahab, tidak mengatakan istrinya Abu Lahab kan? Ada sebagian para ulama yang mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kalimat istrinya Abu Lahab, tetapi Allah sebut wanitanya Abu Lahab.
Karena sebenarnya wanita itu tidak sayang dengan suaminya. Maknanya sebenarnya keluarganya Abu Lahab itu tidak harmonis. Mengatakan Rasul itu pendusta. Dan mengatakan dan mencaci maki Rasul ketika Rasul berdakwah di Bukit Safa. Dengan perbuatan, maka Abu Lahab rumah Nabi SAW. Tapi dengan sebab itu pula Hamzah masuk Islam. Satu adat istiadat baiknya orang-orang jahiliyah yang ditetapkan dalam Islam apa? Menghormati tetangga. Makanya Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya hormati tetangganya. Ini tradisi jahiliyah menghormati tetangga. Tapi Abu Lahab melanggar tradisi baik itu, meletakkan kotoran persis di depan pintu rumah Nabi. Akhirnya Nabi SAW marah dan mengatakan, apakah seperti ini kalian memperlakukan tetangga kalian? Akhirnya ucapan Rasul ini sampai kepada siapa? Budak apa? Kepada orang-orang, dan disampaikan oleh orang-orang kepada pamannya Rasul yang lain yang namanya Ja'far ibn Abi Thalib. Nah, Ja'far ini kan tidak peduli dengan Nabi. Maksudnya orangnya kan seorang pemburu Ja'far ini. Dan yang diburu itu bukan kambing, yang diburu singa kan. Maka disebut Asadullah. Setelah masuk Islam disebut Asadullah, singanya Allah dia. Ya. Jadi ketika mendengar bahwa ponakannya dilecehkan dengan cara apa? Melanggar adat istiadat baik, menghormati tetangga, datang dia. Dan dia lihat kotoran betul-betul ada buktinya, maksudnya diambil kotoran itu, dicarinya Abu Lahab, diletakkan di atas kepalanya dan mengatakan, kau tidak tahu bahwa aku ini berada di atas agamanya. Padahal belum masuk Islam. Tapi dia sudah ngomong begitu karena saking jengkelnya sama Abu Lahab. Dia mengatakan jangan kau lakukan karena aku berada di atas agamanya. Dan Hamzah ini kan sangat ditakuti di tengah-tengah Quraisy. Ya, makanya kemudian Abu Lahab hanya terdiam. Selalu meletakkan duri-duri di jalan. Ingat, di zaman itu kan orang jarang pakai sendal. Pakai sendal itu untuk kita saja dulu masih kecil, sekolah itu ditenteng sendalnya. Kadang-kadang nggak pakai sendal kan itu. Apalagi di zaman Nabi kan itu. Makin lagi orang nggak pakai sandal, sehingga kalau berjalan di padang pasir ada duri tertimbun, dia tertusuk lah. Itulah kerjaannya siapa? Ummu Jamil tuh, menyakiti Nabi SAW. Belum lagi dia rela menjual perhiasannya hanya untuk menyewa orang untuk membuat berita hoax terhadap Nabi. Dia ambil kalungnya, dia jual kalungnya. Kemudian dia danai wanita-wanita mak-mak untuk merumpi di sana sini, membicarakan soal Nabi SAW. Dan tahu kalau sudah berita lewat mak-mak kan beda kalau dengan bapak-bapak kan, pasti menyebarnya lebih cepat kan gitu ya. Coba bayangkan, makanya al jaza'u min jinsil amal. Namanya balasan itu disebut amalan. Nanti pada hari kiamat, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya diikat sabut kelapa yang dinyalakan dari api neraka. Karena dia sudah mengambil kalungnya, sekarang Allah ganti kalung api di lehernya. Nah ini bagaimana bentuk permusuhan, pelecehan terhadap Nabi SAW yang dilakukan oleh Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil bintu Harbin bin Umayyah. Karena Ummu Jamil ini bukan orang biasa juga, istrinya Abu Lahab itu. Dia wanita terhormat, dia saudari daripada Abi Sufyan, pemimpin Quraisy. Ya, sementara Abu Lahab sendiri orang kaya, ganteng lagi, maka disebut Lahab, sering gantengnya. Sehingga memang dua-duanya ini orang terhormat di tengah-tengah Quraisy, baik Abu Lahabnya ataupun istrinya. Makanya kalau orang terhormat, orang terpandang, orang kaya, kemudian berulah, kan beda dengan orang susah berulah. Ya kan? Dia punya uang untuk dana-dana sana sini, nyewa-nyewa orang kan gitu. Makanya Abu Lahab ketika terjadi perang Badar, dia kan pengecut, tidak ikut perang. Dia sewa orang, wajib pergi ngelawan si Muhammad. Saking pengecutnya si Abu Lahab. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini permusuhan Abu Lahab. Ya, dan ini semua dijelaskan oleh pengarang ya, Barakfuri. Kemudian kita lihat pada halaman ke-111-nya tentang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sosok lain. Kalau tadi kan sosok Abu Lahab dan istrinya, nah sekarang sosok lain yang betul-betul melecehkan Rasul. Namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini.
Uqbah bin Abi Mu'ayth ini malah melakukan hal yang lebih buruk dan busuk daripada Abu Lahab dan istrinya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Abu Jahal dan rekan-rekannya tengah duduk-duduk, sebagian mereka berkata sebagian yang lainnya, siapa di antara Bani Fulan, siapa di antara kalian yang punya keberanian membawa ketuban bayi unta Bani Fulan. Salah jazur itu kotoran unta yang masih berdarah. Ibu kalau lihat korban kemarin nyembelih kambing, kemudian di bedel perutnya itu kan ada tempat kotoran. Ya, kotoran kambing itu yang bulat tuh. Itu namanya salah jazur, kotoran unta yang masih darah-darah tuh. Jadi kata Abu Jahal yang berada di situ, Abu Jahal mengatakan, siapa di antara kalian yang punya keberanian membawa kotoran unta Bani Fulan untuk menumpahkan ke punggung Muhammad saat dia sedang sujud. Tiba-tiba bangkitlah sosok yang paling sesat di antara mereka, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Padahal Uqbah bin Abi Mu'ayth itu seorang penyair. Dulunya sangat gandrung dengan Nabi. Samalah pamannya ibu gandrung dengan artis barat padahal dia kafir. Ya, pamannya siapalah artis di Indonesia yang kafir itu. Ibu suka dengan dia, fotonya dipajang, padahal kafir dia. Tapi kan ibu suka. Uqbah bin Abi Mu'ayth itu kan berbeda akidah dengan Rasul, tapi dia suka dengan Nabi. Dulunya sebelum jadi musuhnya itu. Kenapa? Karena ketika dia mendengarkan Quran dibaca, dia sangat terlena. Sampai-sampai kemudian dia ingin menjamu Nabi SAW, tapi belakangan jadi musuhnya pula. Dan tidak memasuk Islam, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian lanjutnya dia membawa ketuban bayi unta tersebut, kemudian memperhatikan gerak-gerik Nabi. Tatkala Rasul betul-betul sedang sujud, maka dia tumpahkan tulah kotoran unta di atas punggung Nabi SAW antara kedua bahunya di sini, ya, persis di atas pundak Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, dia lemah orangnya. Dia hanya mengatakan, apa kata Ibnu Mas'ud di sini? Hanya dapat mendatangi hal itu tanpa mampu berbuat apa-apa. Saja saat itu aku punya kekuatan. Lalu mereka tertawa. Maksudnya Ibnu Mas'ud, kalau aku punya kekuatan tentu aku akan tolong Nabi. Tapi masalahnya aku lemah saat itu. Apalagi melihat mereka tertawa terbahak-bahak sambil memiringkan badan satu sama lain dengan penuh kesombongan dan keangkuhan, sementara Rasul masih sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga Fatimah datang. Barulah beliau mengangkat kepala, kemudian berdoa, ya Allah, berilah balasan yang setimpal kepada orang-orang Quraisy tersebut. Sampai 3 kali Fatimah meminta kepada Rasul untuk mendoakan buruk kepada yang menyakitinya itu. Maka Rasul pun kemudian menyebutkan satu persatu kebinasaan kepada orang-orang yang terlibat dalam menyakitinya. Apa kata Rasul? Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, Umayyah ibn Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan disebutkan beberapa orang. Subhanallah, semua yang disebutkan nama-nama Rasul dalam doa buku kecelakaan itu yang diminta Fatimah saat mereka meletakkan kotoran unta di pundak Rasul, semua diijabah Allah, karena dalam perang Badar orang-orang ini semua mati di situ. Tidak ada yang tersisa kecuali mereka meninggal semua di situ. Bahkan meninggalnya itu sangat sadis sekali dan sangat dihinakan. Contohnya namanya Abu Jahal. Itu kan tokoh besar tapi dibunuh anak-anak. Uqbah dan siapa yang bunuh? Lupa saya namanya. Yang jelas bahwa ada 2 anak kecil. Itu putra daripada Arwah. Masa seorang jenderal yang bunuh anak-anak kan itu kan dihinakan betul itu. Ya, makanya 2 putra Afra. Jadi ada seorang sahabat namanya Afra, itu punya 2 orang namanya Mu'ad dan Mu'awad. Yang membunuh Abu Jahal itu Mu'ad dan Mu'awad, dua-duanya putra Afra. Ya. Taib. Ini juga diantara bentuk bagaimana mereka hendak menghina Nabi SAW. Kemudian juga berbeda lagi dengan perlakuan Umayyah bin Khalaf. Di sini ada Umayyah bin Khalaf. Bila Rasul SAW datang
kemudian diperhatikan, maka dia selalu mengumpat, mencaci, merendahkan, menghina, merendahkan, dan begitu seterusnya. Pokoknya Rasul lewat saja langsung ngomong tuh, dihina-hina betul. Dari sini turun ayat wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan bagi setiap pengumpat al-humazah, dan kecelakaan bagi setiap pencela al-lumazah. Humazah itu artinya dengan badan, lumazah itu artinya dengan humazah itu dengan isyarat badan kita, kalau lumazah dengan lisan. Bapak Ibu, ada orang pincang di depan, ibu tiru-tiru pula pincangnya orang tua, jalannya kayak gini loh orangnya, itu tidak boleh, itu namanya humazah lumazah. Ya, itu walaupun dengan badan kita kan, atau dengan isyarat, apalagi dengan lisan. Ya, maka humazah itu dosa besar, lumazah juga dosa besar, karena itu bagian daripada ghibah. Ghibah kan tidak mesti dengan lisan. Ghibah itu dengan isyarat pun bisa, seperti Aisyah ketika cemburu dengan Sofia, kemudian mengatakan Sofia itu pendek, tapi tidak dengan lisannya, dengan tangannya, Sofia itu pendek gitu. Tapi tidak ngomong, hanya gini aja. Tapi mengatakan itu kalimat ghibah. Kata Rasul, hati-hati Aisyah, satu ucapan ghibah kalau engkau lempar ke seluruh lautan di dunia, cukup mencemari semua lautan. Kata Nabi kan. Jadi itulah humazah dan lumazah. Kemudian juga saudara laki-lakinya Ubay bin Khalaf, merupakan sahabat karib dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Satu ketika Uqbah hadir di majelis Nabi sambil mendengarkan dakwahnya. Namun manakala berita tersebut sampai ke telinga Ubay, dia langsung menegur dan mengkritik saudaranya tersebut serta memintanya agar meludahi wajah Nabi SAW. Subhanallah. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Ubay bin Khalaf ini kan sekongkol dalam dunia persahabatan, gebetannya lah ya, yang dekat gitu ya. Bukan ya, dekat kan, setiap orang itu kan pasti ibu kawan banyak, tapi ada yang paling dekat. Kurang lebih ya gitu. Pokoknya kan mesti ada yang dekat. Lah, Ubay ibn Khalaf ini dengan Uqbah ini kawan akrab, satu geng. Jadi ketika mendengar bahwa si Uqbah bin Abi Mu'ayth duduk di majelis Nabi,